Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa, selamat pagi teman-teman, sahabat tani, sahabat Mansur Talas dimanapun berada. Mudah-mudahan hari ini kita ada dalam kesehatan dan dilancarkan dalam semua urusan. Oke teman-teman, hari ini saya berada di kebun talas yang pernah saya review sekitar 4 bulan ke belakang, dan beginilah keadaannya teman-teman. Hari ini saya akan membuat video mereview kebun talas ini, dan sekalian ya teman-teman, kita akan mencoba cabut satu pohon karena ini usianya sudah 6 bulan. Dan kemarin juga ada yang komentar karena ini penanamannya di bawah naungan dan tidak masuk sinar matahari, ini bagaimana hasil umbinya. Nanti kita lihat, sekalian kita review keadaan kebunnya, karena nanti bisa menjadi rekomendasi untuk teman-teman semua apakah bagus atau tidak jika menanam talas di bawah naungan atau di bawah pohon yang rindang. Sengaja saya tanam di sini sebagai uji coba, nanti hasilnya bagaimana teman-teman. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan video jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini. Nanti akan saya buatkan videonya bagaimana keadaan kebunnya, bagaimana keadaan pertumbuhannya, dan nanti akan kita lihat umbinya. Oke teman-teman, supaya tidak lama-lama kita langsung mereview kebunnya teman-teman. Nah beginilah teman-teman kondisi kebun talas saat ini, yang dulu pernah saya review, dan dulu itu pertumbuhannya sangat subur sekali dan daunnya besar-besar. Tetapi sekarang boleh dilihat teman-teman, nah keadaannya seperti ini. Daunnya sudah mulai mengecil karena mungkin ini faktor karena udah 6 bulan juga. Tapi teman-teman yang di belakang di sana itu masih gede-gede teman-teman. Kemungkinan ini bisa juga karena faktor tidak terkenanya sinar matahari teman-teman ya. Jadi keadaannya seperti ini. Dan setelah saya pelajari teman-teman, ketika menanam talas di bawah naungan ini, ketika 1 sampai 3 itu memang pertumbuhannya sangat bagus sekali teman-teman. Daunnya lebat-lebat dan pohonnya tinggi-tinggi. Tetapi ketika sudah memasuki usia 5-6 bulan, nah keadaan seperti teman-teman ya. Jadi si si batang ini tidak terlalu tumbuh membesar teman-teman ya, jadi kecil seperti ini. Jadi keadaannya kecil-kecil ya, batangnya kecil-kecil, bahkan ujung batang bawah pun kecil teman-teman ya. Intinya teman-teman, ketika teman-teman menanam talas di bawah naungan itu akan terjadi pertumbuhan itu ke atas, jadi pohonnya tinggi-tinggi tetapi si batang kecil teman-teman. Nah penasaran teman-teman bagaimana dengan umbinya? Nah umbinya nanti akan kita lihat teman-teman, apakah 6 bulan itu sudah sesuai dengan pertumbuhan yang normal yang tidak di bawah naungan, atau bahkan lebih besar umbinya teman-teman. Nanti kita akan lihat. Sebelumnya kita review dulu ini keadaannya yang dulu pernah saya review teman-teman ya, seperti ini. Intinya untuk teman-teman yang mau menanam talas di bawah naungan harus dipertimbangkan juga teman-teman, karena ini sudah saya alami dan uji coba. Keadaannya seperti ini, berbeda dengan ketika kita menanam di lahan yang tidak ada naungan teman-teman. Jadi pertumbuhannya akan rata, pertumbuhan batang dengan daun itu jadi rata semuanya, masih besar. Kalau ini ya kan lihat teman-teman kecil-kecil. Pemupukan ini normal teman-teman, pemupukan dilakukan sesuai SOP, tetapi tetap seperti ini, berarti ada hal yang memang minusnya ketika penanaman di bawah naungan. Nah oke teman-teman, kita lihat lebih dekat teman-teman kondisi pertumbuhan pohon talas yang ditanam di bawah naungan teman-teman. Ini usianya sudah 6 bulan teman-teman. Dulu itu kita tanam Oktober,
November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Sekarang sudah Mei teman-teman, berarti udah bersih 6 bulan. Nah, tetapi pertumbuhannya teman-teman yang saya tadi review dan jelaskan, di bawah naungan itu ketika 1 sampai 3 antara 1 sampai 3 bulan dari masa tanam itu pertumbuhannya memang sangat besar teman-teman. Pertumbuhan batang dengan daun itu sangat lebat-lebat, tetapi ketika memasuki usia 5 sampai 6 bulan, nah seperti inilah teman-teman. Karena saya bandingkan teman-teman ketika menanam tidak di bawah naungan, ini 6 bulan ini ya, ketika batang pangkal bawah ini gede-gede teman-teman, tetapi yang di bawah naungan nah teman-teman ya, masih bisa dikepal dengan satu tangan. Biasanya untuk yang normal, ketika penanamannya normal di dataran yang tidak ada naungan itu gede-gede teman-teman, bahkan ketika dikepal 2 tangan pun itu tidak terkepal. Tapi yang di bawah naungan ya kecil teman-teman ya, kecil. Jadi pertumbuhannya memang batangnya tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan kalau di bawah naungan. Tapi teman-teman nanti akan kita lihat bagaimana sih dalamnya ya, umbinya. Karena yang kita butuhkan umbi teman-teman. Karena ini menjadi uji coba juga ketika penanaman di bawah naungan, apakah umbinya sesuai yang diharapkan atau tidak. Baru kita lihat secara visual saja untuk batang dan daun memang tidak pertumbuhannya tidak bagus kalau dibandingkan dengan penanaman yang di lahan terbuka teman-teman. Tapi tetap intinya kita nanti akan melihat umbinya teman-teman, apakah umbinya gede-gede sesuai dengan penanaman yang di lahan terbuka atau memang kecil teman-teman. Jadi nanti bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman semua. Ketika nanti umbinya tidak sesuai ekspektasi, berarti teman-teman usahakan jangan menanam talas di lahan yang tidak tidak masuk sinar matahari atau di bawah naungan pohon rindang teman-teman gitu. Begitu ya teman-teman. Akan saya coba nanti cabut satu pohon untuk bisa teman-teman juga bisa membandingkan. Nah, oke teman-teman, saatnya kita pembuktian teman-teman umbi talas pratama yang ditanam di bawah naungan atau di area perkebunan yang tidak kurang masuk sinar matahari teman-teman. Tadi pertumbuhan batang daun saya sudah jelaskan. Nah, sekarang kita pembuktian ke umbi teman-teman ya. Ini yang kita tunggu-tunggu karena yang kita butuhkan adalah umbinya. Apakah ukuran umbinya sama sesuai dengan yang ditanam di perkebunan lahan terbuka atau tidak. Ini nanti bisa jadi pertimbangan atau bisa jadi pembelajaran untuk sahabat tani, teman-teman tani dimanapun berada. Oke teman-teman, kita langsung saja kita gali teman-teman umbinya. Nah teman-teman, kita sudah dapat nih, bisa kita cabut umbinya dan kita lihat pertumbuhannya teman-teman. Kita bersihkan dulu tanah dan akarnya biar kita bisa lihat bentuk umbinya mulus atau tidak, bobotnya bagaimana dan lain-lain teman-teman. Nah, beginilah teman-teman umbi talas pratama yang yang kita tanam di bawah naungan. Ini segede ini teman-teman. Kalau saya kira-kira ini
sekitar 7 atau 8 ons. Jadi belum masuk ke kriteria 1 kilo teman-teman. Nah, dan ini di bawahnya teman-teman, ya ini tidak mulus. Ya, ini ada seperti, nah ini ada ulat teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman. Nah, ini. Jadi umbinya tidak mulus, ada ulat yang masuk. Nah, saya bisa simpulkan teman-teman, ketika saya sudah cabut satu pohon ini, berarti pasti tidak jauh teman-teman. Di perkebunan ini, di kebun ini, nanti untuk rata-rata bobot, ya rata-rata bobot itu sekitar 1 kilo teman-teman. Ini tidak, kemungkinan saya tidak ada yang masuk ke 2 kilo bahkan 3 kilo, karena kita sudah lihat satu pohon, dan ini menjadi sampel untuk pohon-pohon yang lain. Begitulah teman-teman. Jadi untuk penanaman di bawah naungan, saya tidak merekomendasikan teman-teman, ya tidak merekomendasikan penanaman talas pratama di bawah naungan seperti ini, karena di sini ini di bawah pohon bambu, pohon albiso, kelapa, dan lain banyak pohon-pohon yang besar, sehingga kebun ini tidak masuk maksimal dari sinar matahari. Dan ini hasilnya teman-teman, ya ini hasil dari 6 bulan penanaman 6 bulan di bawah naungan. Tetapi ketika 6 bulan di kebun yang terbuka, ini pasti lebih dari bobot seperti ini. Dan ini teman-teman, ulat yang ada di umbi ini akibat dari adanya serangan ulat yang masuk ke umbi. Nah, lewat mana teman-teman? Nanti saya akan jelaskan teman-teman, kenapa umbi talas bisa seperti ini dan bagaimana cara membasminya atau meminimalisir supaya tidak seperti ini. Nanti akan saya bahas di video yang lain teman-teman. Nah teman-teman, bagaimana yang harus kita lakukan ketika penanaman talas di bawah naungan ini? Dan tadi kita sudah melihat umbinya juga tidak begitu besar. Yang bisa kita lakukan adalah teman-teman, pertama adalah memangkas batang-batang yang sudah tua teman-teman. Itu juga tidak menjanjikan umbi bisa menjadi besar, tetapi ini ikhtiar kita supaya nanti bisa membantu pembesaran pembesaran umbi dari batang bawahnya teman-teman. Jadi ketika batangnya kita potong, jadi nutrisi tidak masuk ke batang dan daun, tetapi untuk bisa mempembesar umbi. Itu juga tidak bisa jadi patokan umbi bisa besar, karena ketika sudah 6 bulan teman-teman, ketika umbinya yang tadi saya gali dan bobotnya seperti itu, ketika nanti di usia 7 bulan 8 bulan tidak akan signifikan pembesarannya teman-teman, karena pembesaran umbi talas itu terjadi sekitar 4 sampai 6 teman-teman. Jadi umbi yang tadi itu sudah tidak akan menambah bobotnya. Jadi karena ya memang sudah mulai menua. Tapi pemangkasan batang ini hanya sekedar ya pertama ikhtiar kita, mudah-mudahan bisa ada penambahan bobot sedikit lah teman-teman untuk ke umbinya. Caranya seperti ini, kita tinggalkan saja 3 atau 4 batang teman-teman yang sudah tua. Ini supaya nantinya umbi bisa menambah bobot. Jadi batangnya sangat kecil-kecil teman-teman. Nah teman-teman, walaupun keadaannya seperti ini, ketika teman-teman mengalami seperti ini, ingat teman-teman, jangan
jangan mengeluh ataupun apalagi kapok teman-teman. Jadikan ini sebagai pembelajaran dan ambil hikmahnya supaya nanti penanaman termin kedua dan selanjutnya kita bisa lebih baik dari sekarang, karena ini dijadikan pembelajaran supaya nanti penanaman kita lebih baik ya teman-teman. Jadi dalam setiap penanaman jadikan hikmah dan pembelajaran. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Apa yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon maaf juga, tidak bermaksud untuk menggurui untuk para petani talas, tapi ini kita hanya berbagi sharing pengalaman saya penanaman pohon talas di bawah naungan teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan juga teman-teman subscriber terima kasih. Mudah-mudahan ada dalam kesehatan dan dilancarkan dalam semua urusan. Akhir kata dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.